Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang jaringan komputer dan internet. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alivia Narasana dari absen 3. Perkenalkan, nama saya Kamila Firdausi Zara dari absen 15. Perkenalkan, nama saya Marisa Ranata Putri dari absen 18. Perkenalkan, nama saya Safa Sufa Azahra dari absen 29. Jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah arsitektur di mana dua atau lebih komputer terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagi data. Komputer dibangun dengan dua kombinasi yaitu hardware dan software. Berdasarkan pada jangkauan area, jaringan komputer dibagi menjadi dua jaringan, yaitu jaringan lokal dan jaringan internet. Jaringan lokal. Jaringan lokal adalah jaringan komputer berkabel maupun nirkabel yang menghubungkan komputer dengan perangkat lainnya dalam wilayah terbatas, seperti dalam rumah, sekolah, kampus, dan lain-lain. Untuk mengaksesnya, perangkat kita harus terhubung terlebih dahulu dengan jaringan lokal yang disebut LAN atau Local Area Network. 2. Jaringan internet. Internet atau Internet Network adalah jaringan komputer global yang menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Protokol kunci TCP atau IP adalah standar utama untuk pertukaran paket data. Layanan utama jaringan internet meliputi komunikasi langsung seperti email dan chat, dan sumber daya terdistribusi seperti www dan FTP. Syarat koneksi. Komputer harus didukung hardware, software, dan terdaftar pada ISP. 3. Konfigurasi jaringan komputer. Struktur dasar jaringan komputer terdiri dari dua komponen utama, yaitu node dan link. Node adalah perangkat seperti komputer, router, dan switch yang berfungsi mengirim atau menerima data. Link adalah jalur transmisi data yang menghubungkan antar node, disebut juga edge. Peran switch adalah bertindak sebagai node penghubung utama yang mengendalikan lalu lintas di jaringan. 4. Routing pada jaringan komputer. Routing adalah mekanisme pengiriman paket data dari satu perangkat ke perangkat lain dalam jaringan. Tugas utamanya adalah menentukan jalur yang akan dilalui. Perangkat kunci, router, menggunakan tabel routing untuk menyimpan informasi jalur. Tujuannya adalah memilih rute terbaik, yaitu jalur terpendek berdasarkan alamat asal dan tujuan paket. B. Komunikasi data pada ponsel. Komunikasi data merupakan mekanisme pengiriman dan penerimaan data dari satu perangkat ke perangkat lain untuk dapat digunakan sebagai alat komunikasi. Ponsel memerlukan suatu elemen jaringan seluler yang berperan sebagai pemancar dan penerima sinyal dari ponsel, yaitu Base Transceiver Station, infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perangkat komunikasi dan jaringan komputer. Hubung ke internet dengan aman. Pernahkah kalian mendengar istilah internet positif? Internet positif ialah yang biasa digunakan untuk aktivitas pemblokiran atau pembatasan akses terhadap website yang dianggap tidak layak muat oleh pemerintah Indonesia. Website yang diblokir internet positif yaitu website yang berisi negatif. Selain itu, website positif juga memblokir pencurian data pribadi. Pencurian data melalui internet yang disebut phishing. 1. Web phishing. Phishing adalah metode melakukan penipuan dengan melabui pengguna dengan maksud untuk mencuri data pengguna. Contoh, tiba-tiba ada notif yang sama persis dengan website lainnya. Website tersebut diminta untuk memasukkan username dan password untuk login. Di sini data yang dicuri. Banyak sekali website palsu yang bisa berbahaya yang harus dihindari, contoh Facebook. Jadi sebelum memasukkan data pribadi, pastikan alamat URL yang muncul sesuai dengan nama website aslinya.
Setting keamanan pada browser. Pada sebagian besar browser yang kalian gunakan, biasanya akan ada pengaturan keamanan yang bisa dilakukan. Jika kalian curiga saat mengakses situs web yang tidak familiar, bukalah situs web sebagai berikut. Untuk mendiagnosis keamanan pada situs web yang kalian akses, salin dan tempel atau ketikkan alamat situs web pada kotak isian di halaman diagnosis. Lalu tekan tombol search. Selanjutnya akan ditampilkan laporan diagnosis keamanan situs web. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.